Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga di pagi ini yang cerah ini kita diberikan kesehatan dan juga semangat untuk belajar dan juga untuk melaksanakan rutinitas pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar PPKN lagi ya, dan terutama ini kalian akan masuk kepada kelas 9 ya, dulunya kelas 8 dan ya pertama selamat dulu bagi kalian yang sudah naik kelas, dan jangan sia-siakan, tidak sampai 1 tahun lagi kalian akan lulus dari SMP. Jadi ya mudah-mudahan belajarnya jadi lebih baik lagi walaupun di tengah pandemi COVID-19, tapi semangat belajar kalian tidak luntur ya, supaya nanti bisa masuk ke sekolah atau SMA atau SMK tujuan kalian nantinya. Satu langkah untuk mencapai cita-cita kalian. Baik, pada kesempatan kali ini, pada pelajaran PPKN kali ini di mana kelas 9, tujuan pembelajaran kita akan masuk pada materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan kalian mungkin belum ada buku ya, karena kan kelas 9 kita ada peralihan, kemarin belum ada dapat buku pembagian mungkin ya, tapi tidak apa-apa. Dan sebelumnya mungkin sudah Pak share juga sama di grup dan juga sama wali kelas ya, bahwasanya ada buku digital ya. Buku digitalnya itu berupa PDF ya. Kalau nggak mau ribet silakan difotokopi per babnya biar gampang sendiri ya, fotokopinya sendiri, atau silakan buka lewat handphone juga nggak apa-apa, karena lewat PDF itu gampang. Oke, tapi nanti mudah-mudahan dari sekolah bukunya sudah ada ya, nanti akan dikasih tahu sama pihak sekolah. Baik, pada awal ini mengenai dinamika mengenai Pancasila tadi ya, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa tadi, kita kembali sedikit masuk ke tujuan pembelajaran kita, yakni Pak mengajak kalian ya untuk membawa butir-butir Pancasila yang ada dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar ucapan saja, tidak hanya sekedar ada di buku saja atau di teks saja, tetapi bagaimana sih sila-sila itu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Baik, selanjutnya sebelum nanti ada tugas pertama bagi kalian, silakan dicatat ya. Dan nanti silakan tugas itu berupa video ya. Videonya itu silakan nanti dikirimkan lewat grup ini juga nggak apa-apa ya. Videonya sih nggak lama-lama, tapi ini membutuhkan konsentrasi dan juga mental kalian lah ya, karena videonya kalian akan Pak suruh bernyanyi ya. Nyanyinya adalah mengenai lagu Garuda Pancasila. Nah sekarang kita kaitkan nih, apakah kalian hafal, apakah kalian melihat teks atau malu ya, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Dan video itu setelah video ini selesai, pembelajaran ini selesai, silahkan diupload ya, sekalian nanti itu sebagai bukti salah satu absen juga ya. Sekali lagi, setelah video ini selesai, Pak harapkan nanti setelah ini kalian tugas pertamanya adalah membuat video ya, yang video berupa nyanyian lagu Garuda Pancasila ya. Kalian seperti ngevlog sendiri lah, ngevlognya sambil nyanyi ya. Tujuan dari video atau kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini adalah bagaimana dengan kalian bukan hanya mengucapkan saja, tapi dengan cara nyanyian kalian setidaknya ingat bahwasanya ada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Baik, kita masuk sedikit
pada pertemuan pertama kali ini kita akan bahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila ya dalam kenegaraan ya. Satu, kita bagi dua dulu nih. Ya, satu, Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, satu-satu itu dulu ya. Jadi setelah ini juga silakan kalian bikin setelah Pak sampaikan materi ini juga silakan nanti buat di kertas, nanti difotokan saja atau di buku ya. Menurut kalian sih bagaimana, apa sih atau bagaimana sih Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara atau dasar negara Indonesia tentunya di negara ini. Ya, kalau kita berbicara dasar negara berarti ini adalah suatu pedoman ya atau aturan yang dipakai dalam ketatanegaraan atau aturan-aturan lah ya, baik itu dari segi hukum, dari segi perundang-undangan, dari segi pemerintahan, itu patokannya atau dasarnya itu adalah Pancasila ya. Pancasila itu berarti kelima tadi, berarti aturan apapun yang dibuat atau perundang-undangan apapun yang dibuat oleh baik itu presiden, baik itu oleh MPR, DPR, pemerintahan ya, baik itu juga berpolitik, semua ya itu harus berpatokan kepada Pancasila itu sendiri, itu maksudnya ya. Jadi Indonesia nggak bisa lepas dari apa itu Pancasila ya, karena kita lihat kalau kita flashback ke belakang sedikit, masih ingat gak kalian atau pernah guru sebelumnya mengajarkan Indonesia itu ada 4 fundamentalnya ya, 4 fundamental maksudnya di sini adalah Indonesia ini ada karena ada 4 hal fundamental atau 4 pentingnya lah ya. Nah, jadi 4 pentingnya bagaimana Indonesia ini bisa bagus ya. Yang pertama 4 pilar kebangsaan. Nah, ini maaf ya tadi Pak lupa. Jadi ada 4 pilar kebangsaan namanya ya. Mungkin sudah pernah kalian dengar atau juga mungkin tidak. Yang silakan, kalau belum silakan dicatat. 4 pilar kebangsaan ini yang pertama itu adalah Pancasila ya. Yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 ya. Yang ketiga itu ada NKRI, dan yang keempat itu ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Pak ulang sekali lagi, yang dalam 4 pilar kebangsaan ini, yang satu itu Pancasila, yang kedua itu Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga itu NKRI, dan yang keempat itu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nah kita bahas sedikit mengenai 4 pilar tadi ya. Jadi 4 pilar tadi itu tidak bisa kita atur sembarangan letaknya. Jadi posisi letak dari 1, 2, 3, 4 tadi itu kontinu atau berkelanjutan, saling berhubungan. Jadi tidak bisa diacak-acak, oh NKRI di atas dulu, oh Bhinneka di atas dulu, atau nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak bisa. Kenapa Pancasila? Nah, jadi ini ditetapkan oleh Bapak Taufik Kemas ya, Bapak Taufik Kemas. Jadi Bapak Taufik Kemas ini adalah Ketua MPR pada tahun 2009 ya. Jadi ini salah satu bentuk menurut Pak ya sangat berhasil ya, karena dengan kita melaksanakan atau mengingat keempat hal ini, itu menjadi pilar atau menjadi hal yang penting bagi Indonesia bahkan sampai sekarang ya. Pancasila jelas itu sebagai dasar negara, sebagai sumber acuan hidup malah tadi ya. Ini kita sebenarnya belum masuk nih. Ini yang tadi Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup. Nanti pandangan hidup kita bahas di sesi yang kedua atau pertemuan kedua. Ini yang pertama dulu kita bahas untuk masalah sebagai dasar negara ya. Itu pertama yang Pancasila. Oke, mungkin kalian juga sudah paham, dan sekarang yang jadi masalahnya untuk Pancasila ini adalah bagaimana ya aturan-aturan yang dibuat atau butir-butir yang ada dalam Pancasila itu sudah sedemikian rupa diatur dengan bagusnya, dengan baiknya ya. Mulai dari sila pertama, 2, 3, dan 4
serta 5 ya, ada 5 sila itu sudah tersusun rapi ya, mulai dari bagaimana cara kalian beragama ya, sila pertama, sila kedua bagaimana kalian disuruh adil ya, disuruh punya adab, punya sifat, punya etika. Yang ketiga bagaimana kalian disuruh untuk bersatu, tidak pandang bulu ya, tidak pandang warna kulit, tidak pandang ras ya. Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi ya, kita Indonesia tidak ada pembeda-bedaan ya. Terus kerakyatan, masalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, serta terakhir masalah keadilan sosial ya. Jadi di situ sudah bagus lah kalau dari segi tatanannya. Akan tetapi yang jadi permasalahan sekarang adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan. Masih banyak hal-hal penyimpangan yang terjadi ya. Kalian bisa lihat sendiri di sekeliling kalian, baik itu dari segi kalian lihat di televisi, pemberitaan-pemberitaan yang ada di televisi, atau pemberitaan-pemberitaan yang ada di media sosial ya, di Facebook kah, di Twitter kah, atau di Instagram kah. Bahkan banyak yang ingin Indonesia ini morat-marit ya, Indonesia ini hancur ya, bermain dengan saling menjelekkan agama satu dengan agama lain ya, terus menjelekkan antar ras ya, si hitam, si putih ya, terus si Jawa, si Sumatera, si Medan, si Batak, segala macamnya itu. Nah, orang mempermainkan ini ya. Jadi di situ banyak masalah timbul, adalah antek-antek yang menginginkan Indonesia ini hancur sebenarnya. Nah, itu dari segi Pancasila. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Kita masuk nanti sesi keduanya, sesi tanya jawab. Boleh ya, nanti silakan kalau mau bertanya silakan nanti di chat ya, di chat grup. Silakan nanti sebutkan nama, kelasnya, dan juga pertanyaannya apa. Nanti kita akan jawab. Kalau ada kawan-kawan yang bisa bantu jawab, itu malah lebih bagus ya. Itu yang sila pertama mengenai 4 pilar kebangsaan ya. Itu yang, dan banyak lagi ya, itu pilar yang pertama ya, Pancasila. Oke, baik. Pilar yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari mana Undang-Undang Dasar 1945 ini? Adalah penjabaran secara lengkap dan utuh mengenai aturan yang ada di Indonesia ini. Jadi, atau mungkin kalau bahasa kita ya, atau bahasa gampang itu adalah asal dari hukum ya, aturan-aturan yang ada di Indonesia ini. Jadi dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu. Oke, baik. Ya jelas ya bagaimana aturan-aturan yang dibuat itu dilakukan untuk kebaikan tentunya. Tidak ada aturan-aturan yang dibuat itu untuk keburukan, nggak ada ya. Jadi, dan aturan-aturan yang dibuat itu ya, atau hukum yang dibuat itu apakah bisa berubah? Ayo, apakah undang-undang itu bisa dirubah? Bisa ya. Jadi hukum atau aturan itu atau undang-undang itu bisa dilakukan perubahan, disesuaikan dengan dengan apa? Dengan kemajuan atau kemajuan zaman ya. Nggak mungkin dulu aturan dulu dipakai ke sekarang, nggak bisa, karena teknologi berkembang ya. Seiring dengan berjalannya globalisasi, aturan itu bisa saja berkembang ya, bisa ditambah dan juga bisa dikurangi. Oke. Baik, pilar ketiga itu ada NKRI. Nah, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi aturan dasarnya sudah ada nih, pedomannya sudah ada, aturannya sudah ada, ya, pemerintahnya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana NKRI ini mengatur wilayah. Jadi NKRI berarti ada wilayah lah gitu. Karena kita berada di dunia ini bukan satu negara saja, tapi banyak negara-negara lain. Nah, salah satunya Indonesia yang pastinya juga punya tetangga-tetangga, negara tetangga lah, atau jadi kita sedikit bahas masalah, mungkin dulu di kelas 8 juga sudah pernah ada dibahas ya. Ini masalah batas-batas negara. Jadi ada wilayah di situ, ada batas di situ, baik itu batasnya antar daerah, antar negara sekalipun, baik itu batasnya itu berupa darat, lautan, bahkan udara pun ada batas-batasnya. Ya, nanti kita bahas di lebih detail lagi ya. Jadi untuk masalah NKRI di pilar 4 pilar kebangsaan itu mengatur mengenai masalah wilayah dan juga sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Jadi bagaimana negara ini bisa menjadi lebih baik lagi ya. Sekarang kita berada di posisi negara lagi berkembang ya. Jadi mudah-mudahan kalau
di tatanan kehidupan kita bagus dan lebih bagus lagi, tatanan pemerintahan kita juga bagus, dan tatanan kenegaraan kita juga bagus, berarti negara kita akan berubah nih, ya, berubah menjadi negara maju, dan mungkin bisa saja nggak itu juga kita bisa mencapai setara dengan negara Amerika kalau kita bagus ya. Oke, dan yang keempat, 4 pilar kebangsaan terakhir, yakni ya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang unik ya. Kenapa unik? Karena Indonesia salah satu negara yang mempunyai banyaknya wilayah, banyaknya suku, dan ya beribu-ribu budaya yang ada di dalam itu. Ya, salah satunya mungkin nggak usah lah jauh-jauh, kalian saja lah. Kalian itu mungkin ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Minang, Padang, atau Batak, ya, atau Sunda, ada dari Kalimantan. Jadi banyak. Nah, dalam Bhinneka Tunggal Ika itulah bahwasanya kita disatukan. Kita merasa bahwasanya kita itu Indonesia. Kita bukannya Batak, kita bukannya Minang, kita bukannya Jawa, kita bukannya Sunda, kita bukannya Papua, tapi kita Indonesia. Akan tetapi jangan menghilangkan nilai-nilai kedaerahan tadi. Nah, satu tuh yang paling pentingnya ya. Kalau kita berbicara Bhinneka Tunggal Ika, kita bicara mengenai perbedaan-perbedaan tadi, jangan melupakan asli kita ya, sok-sokan karena saya Indonesia, yaudahlah, di daerah kita sendiri kita nggak mau menggunakan bahasa daerah. Tapi ya jangan, tapi itu penting ya, bahasa daerah itu penting ya, dan kalian juga penting untuk mengetahui asal usul daerah kalian, budayanya kalian, akan tetapi juga tanpa menghilangkan Indonesia itu sendiri. Oke, jadi ada 4 pilar kebangsaan itu namanya. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin hanya itu sedikit yang bisa Pak sampaikan pada pertemuan pertama ini, dan nanti setelah ini kita lanjutkan dengan sesi kalian buat tugas dulu ya, yang video tadi nanti Pak akan rekap. Setelah itu nanti akan ada tugas susulan yang tadi, yang kedua itu ya sesi kita masuk sesi tanya jawab dulu ya. Kalau enggak, Pak berikan waktu sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan nanti buat di kolom komentar ya, di kolom komentar boleh di YouTube atau juga di WA lah ya, di grup. Maksudnya kalau bertanya silakan namanya siapa, kelas berapa, dan juga buat pertanyaannya apa. Jadi kita akan bantu jawab, Pak akan bantu jawab, atau mungkin kalau ada teman kalian yang bisa ngejawab ya, itu malah lebih bagus, dan di sini ada nilainya, tenang. Oke, dan sebelumnya Pak juga minta maaf tadi karena mungkin ada gangguan sedikit karena Pak ngebuat videonya di sekolahan ya. Tadi ada teman guru ya, Pak minta maaf ada sedikit tadi ya, ada aktivitas ya, tapi tidak apa-apa ya. Dan Pak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.